Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu penilai uji kinerja. Saya Saada Dundaraini, mahasiswa PPG calon guru gelombang 2 tahun 2024. Saya dari program studi pendidikan IPS Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2498018258. Saya mengajar dengan materi konflik sosial di kelas 8G di SMP Negeri 3 Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong Kepala Kelas pimpin doa. Baik, mari kita semua berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai belajar, tolong dicek dulu kiri kanannya apakah masih ada sampah atau belum. Kalau ada sampah, tolong disimpan. Tolong, itu yang di bawah, tolong disimpan dulu. Udah bersih? Udah bersih? Siapa hari ini yang nggak masuk? Itu kenapa? Berapa orang? Satu. Oh, dispense. Jadi totalnya ada berapa? Oh, ada 3. Semoga yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah dan bisa mengikuti pelajaran di minggu depan bersama kita. Ayo silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Udah, silakan duduk kembali. Karena kita adalah satu kesatuan, jadi kita nggak boleh ada konflik walaupun kita berbeda agama, berbeda suku. Jadi kita harus tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Minggu lalu Ibu telah menyampaikan materi tentang pergerakan nasional pada masa Jepang. Sekarang Ibu akan menyampaikan materi tentang konflik sosial. Sebelum kita lanjut ke materi, kita tonton video dulu ya. Yakin kita mau main emosional. Nanti kalau kena angin kenceng banget gimana? Ya udah kita main aja, nggak apa-apa kan seru. Ya udah siapa dulu nih yang mau main? Ada mahasiswa ganggu. Hah?
Udah ya, itu adalah contoh-contoh konflik dan jenis-jenis konflik yang sering terjadi di sekitar kita. Menurut kalian, apa sih penyebabnya konflik itu? Ya, Ratu? Mungkin konflik itu terjadi karena kita nggak suka sama perbedaan opini, perasaan, keberanian, dan pandangan. Ya, betul. Itu adalah penyebab konflik. Bisa perbedaan pendapat, perbedaan opini, itu yang bisa menyebabkan konflik di antara kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk agar kita bisa mengidentifikasi contoh konflik sosial di lingkungan sekitar. Yang kedua, agar kalian bisa menjelaskan apa itu penyebab, apa dampak dari konflik tersebut. Yang ketiga, agar kalian bisa menyajikan solusi terhadap konflik tersebut, baik dalam bentuk simulasi atau peta konsep. Yang terakhir, kalian bisa menunjukkan sikap toleransi dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Pengertian konflik. Konflik sosial adalah pertentangan antara individu dengan kelompok akibat perbedaan kepentingan, nilai atau tujuan yang dapat menyebabkan perselisihan dalam masyarakat. Penyebab konflik ini ada 5. Pertama, perbedaan kepentingan. Baik itu kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Terus, perbedaan tujuan. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Tolong yang kelompok 1 pindah ke sini, yang kelompok 2 pindah ke sini, yang kelompok 3 pindah ke sini, yang kelompok 4 ke sini, kelompok 5 di situ, dan kelompok 6 di situ. Tolong sekarang kalian pindah ke kelompok kalian masing-masing. Kelompok kalian. Ini kelompok audio kali. Ini kelompok. Ini ada pertanyaan. Udah paham? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Suruh bagaimana sini semua seluruh anggota kelompok gimana? Ini tolong tulis sama kelompok. Ini ada kesulitan. Ada kesulitan atau enggak?
Oh iya. Itu anu kamera. Kenapa? Ini saya lah. Adria kamu ada kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya akan menceritakan. Di sini saya akan simulasi jawaban yang yang favorit. Sebelumnya, mari kita mengamati bersama. Saya menggunakan saya ada Marisa dan Marisa ada Nini, dia ada Diam. Di sini saya akan memerankan karakter yang bersifat kelas kepala. Saya akan memerankan narator dan temannya dengan menengahi dan kepada saya akan memerankan pagi itu, kelas tampak seperti biasa. Namun, siapa sangka sebuah kursi yang terletak di depan kipas angin akan memicu ketegangan. Dua siswa, dua anak, satu kursi dan pelajaran sedang menghadapi jadwal. Suasana kelas masih kosong dan juga suara anak berbicara. Bisa datang terburu-buru menatap bagus ke kipas angin. Harus cepat, aku nggak mau kehilangan bangku ini. Iya, sama. Pas banget, ini tempat paling tenang dan adem. Aku bisa fokus di sini. Beberapa detik kemudian, Nesa masuk dengan anak ngos-ngosan, pasiennya menghubungkan. Bisa mengangkat alis dengan tanda suara tegas. Kenapa aku sih yang ngawak? Aku tetap duluan loh, Nes. Dan aku selalu di sini, ini tempatku. Itu pengurusanku loh, Nes. Kalau kamu masuk, kita nggak bakal bisa tetap. Jadi, apa yang kalian lakukan? Jadi, kalian semua harus berhargai paling pertama dosen. Selanjutnya, kelompok 4. Selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan kelompok kami. Yang nomor 1, sebutkan dua contoh konflik sosial di lingkungan sekolah. Konflik sosial di lingkungan sekolah yaitu yang pertama, konflik antar siswa karena salah paham. Yang kedua, perselisihan saat kerja kelompok. Dua, jelaskan salah satu penyebab terjadinya konflik di masyarakat, yaitu perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki
Dan yang kelima, ceritakan pengalamanmu saat mengalami konflik dan bagaimana kamu menyelesaikannya. Pada saat perdebatan saat sudah bermain game online, solusinya adalah meminta maaf dan belajar apa yang dilakukan diri sendiri dan teman-teman melalui kesalahan yang dilakukan pada permainan sebelumnya. Sekian kelompok auditory. Apakah ada pertanyaan? Ya, Jadi kami dari kelompok bertanya, apa sih manfaatnya kalau bisa apa sih manfaatnya kalau kita sudah menyelesaikan masalah dengan baik? Manfaatnya adalah mencegah kekerasan atau permusuhan yang lebih besar. Ya. Ada lagi ke yang ingin bertanya? iya, Kalau tidak, Ya. presentasi pada siang ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Sobek. wabarakatuh. Nanti nanyanya waktu kelompok 2 atau enggak satu ya? Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Kita kasih aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok auditory. Kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian
presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang menyinggung. Ada pertanyaan? Ya, Pak, itu dari kelompok 5 ingin bertanya. Kelompok 4 ingin bertanya. Kalau di sekolah, konflik yang paling sering terjadi apa ya kira-kira? Paling sering atas kerja kelompok ada yang tidak bekerja sama atau tidak mendapat soal ada lagi yang mau bertanya? Ulang pertanyaan. Ulang. Kalau ada temannya yang bergosip, kita harus gimana biar dia jadi konflik? Mending langsung tanya ke temannya aja, ikutin kalau bisa ada teman yang bergosip buat berhenti supaya enggak makin lewat. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Silakan. Nah, iya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yakni kerja konsep. Ya. Tentang konflik besar. Kesetaraan antara teman, orang antar pelajar, dan perbedaan pendapat antar teman. Dua penyebab konflik. Ada berkonflik. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Setiap individu atau kelompok memiliki kepentingan masing-masing seperti keinginan, tujuan, dan kebutuhan. Jika kepentingan tertentu saling bertentangan, maka potensi konflik menjadi besar. Misalnya kelompok masyarakat yang melakukan alat untuk keperluan yang berbeda, pertanian dan pembangunan. Kedua, perbedaan nilai budaya dan keyakinan. Masyarakat Indonesia sendiri akan agama, ras, dan budaya. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang bisa menjadi pemicu konflik apabila tidak berrelasi. Komunikasi yang buruk, kesalahan dalam menyampaikan informasi atau tidak adanya komunikasi yang bisa dapat menyebabkan kegaduhan. Persiapan dalam mengelola sumber daya. Persaingan dalam mengelola sumber daya. Ketika sumber daya yang tersedia terbatas. Dampak konflik.
tujuan sekolah, tujuan akan bekerja. Selain itu, hubungan sosial antar warga tidak rusak karena tentunya merasa permusuhan. Berbaik jiwa dan trauma psikolog. Konflik seringkali menimbulkan korban jiwa bagi mereka maupun bagi juga. Orang-orang yang sering terjadi konflik juga dapat mengalami trauma sering terkaitan. Ya, saya dari organisasi kami. Apakah ada pertanyaan? Sudah ada. Ya, baru yang bertanya. Apa sih biasanya pas? Ya, kalau tidak ada silakan kelompok 2 untuk duduk. Kita kasih upload dulu. Kesimpulannya, konflik sosial muncul karena adanya perbedaan, namun dapat diselesaikan dengan cara bekerja sama dengan cara yang damai. Penting untuk kita saling bekerja sama, memahami agar terciptanya kehidupan yang harmonis. Selanjutnya, kita lakukan asesmen sumatif. Tolong kalian scan pakai Google Lens. Tolong kalian kerjakan ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Tolong kalian tulis di kertas yang hitam. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan berdoa bersama. Ketua kelas, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, mari kita berdoa sebelum selesaikan pelajaran ini. Mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk kalian semua hari ini. Ibu bangga pada kalian. Semoga kedepannya kalian dari apa yang kalian pelajari, kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Baiklah, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.